Shalom teman-teman, saat ini kita sudah memasuki hari kedua. Kita akan terus berdoa dalam 8 hari ke depan supaya Tuhan menyucikan dan menguduskan gereja kita, supaya Tuhan tetap bisa memakai gereja kita dengan luar biasa di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk teman-teman yang belum menonton video hari pertama, mari Kak Ita ajak kita supaya semua menonton, tangkaplah sesuatu yang berharga dari Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam diri kita pribadi masing-masing. Jadi teman-teman, ini bukan cuma sekedar menonton video khotbah biasa, tapi diharapkan dari video-video ini, video dalam 8 hari ke depan ini, teman-teman itu menangkap sesuatu rema yang bisa membuat teman-teman semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, judul sharing Kak Ita pada hari ini adalah God will make a way. Teman-teman pasti pernah dengar lagu Don Moon yang berjudul God will make a way where there seems to be no way. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu berkata, Dia buka jalan saat tiada jalan. Nah, itu yang akan dibahas pada malam hari ini. Judul sharing kita pada malam hari ini yaitu God will make a way. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini adalah malam hari yang kedua di mana kami akan terus berdoa di 8 hari ke depan. Kami mau mendengarkan khotbah supaya iman kami bertumbuh, supaya rohani kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami Bapa di 8 hari ke depan ini untuk sungguh-sungguh berdoa buat KGPM Tesalonika, untuk sungguh-sungguh berdoa untuk pemimpin-pemimpin di Tesalonika supaya mereka Tuhan tetap pakai untuk memimpin jemaat masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi di tengah masa pandemi ini. Saat ini adalah hari yang kedua kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami semua yang mendengarkan khotbah ini supaya kami bisa menangkap sesuatu yang luar biasa, supaya ada roh Tuhan yang bekerja dengan luar biasa lewat video ini. Teman-teman yang mendengarkannya, mereka menangkap sesuatu yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-41. Markus 5 ayat 21 sampai ke ayat yang ke-41. Pembacaan ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tapi yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah tentang iman seorang Yairus. Mari kita perhatikan di dalam Markus 5 ayat 22. Firman Tuhan berkata, Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Firman Tuhan berkata di sini, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Nah, Yairus di sini adalah seorang kepala rumah ibadat. Hari yang kedua ini kita akan bagikan dengan cepat 3 hal penting yang harus ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, supaya bagaimana Tuhan membukakan jalan ketika teman-teman ada dalam masalah, ketika teman-teman ada dalam tantangan, ketika teman-teman ada dalam pergumulan, ketika seakan di depan itu tidak ada jalan. Kita harus memiliki 3 hal ini supaya Tuhan membukakan jalan. Yang pertama itu ada di dalam Markus 5 ayat yang ke-22a. Firman Tuhan berkata, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Sekali lagi kita bacakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Teman-teman, jadi di sini hal yang pertama yang harus kita miliki supaya Tuhan itu membukakan jalan, Tuhan itu membukakan pintu-pintu di depan yang seakan mustahil, itu yaitu kita harus memiliki kemauan. Katakan kemauan. Jadi di sini kan firman Tuhan bilang, datanglah seorang kepala rumah ibadat.
Kata datanglah ini adalah sebuah kata kerja, betul? Yairus yang datang kepada Tuhan, bukan Tuhan datang kepada Yairus. Di sini bilang Yairus yang datang kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara, Yairus itu memiliki kemauan yang kuat. Dia memiliki usaha untuk datang kepada Tuhan supaya anaknya bisa sembuh. Jadi kalau teman-teman saat-saat ini sementara menghadapi pergumulan, sementara menghadapi masalah yang seakan itu tidak ada jalan keluar, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bertindak dengan luar biasa datang kepada Tuhan. Kita harus memiliki kemauan yang kuat supaya dengan dekat kepada Tuhan, saya percaya pasti pintu-pintu akan dibukakan. Pintu-pintu yang seakan mustahil pasti Tuhan akan buka. Amin. Amin. Yang kedua yaitu tadi yang pertama, kita harus memiliki kemauan, kita harus datang kepada Tuhan. Hal yang kedua, hal yang penting yang harus kita miliki supaya God will make a way itu adalah melepaskan kemegahan kita. Katakan melepaskan kemegahan kita. Firman Tuhan berkata masih di dalam Markus 5 ayat yang ke-22, firman Tuhan bilang, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, firman Tuhan bilang apa? Tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi Yairus itu datang kepada Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia datang bersujud di kaki Tuhan. Ini artinya apa teman-teman? Ayat 22C ini garis bawahi kata tersungkur. Coba teman-teman pikir, seorang Yairus yang notabene itu adalah kepala rumah ibadat, dia itu mau tersungkur di kaki orang lain, di kaki Tuhan. Jadi dia itu datang memohon kepada Tuhan. Jadi teman-teman, di sini kita belajar apa yang menjadi kemegahan kita. Yairus sebelum menghadap Tuhan, dia melepaskan kemegahannya. Apa yang menjadi kemegahan Yairus? Kalau buat kita secara pribadi, pasti menjadi kepala rumah ibadat itu adalah sebuah jabatan terhormat, betul? Misalnya menjadi ketua PPS atau menjadi kepala kantor atau menjadi kepala lingkungan, itu pasti adalah jabatan-jabatan yang terhormat. Tapi di sini saudara baca, teman-teman baca, Yairus itu datang tersungkur di depan kaki Tuhan. Dia mau melepaskan kemegahannya, dia mau melepaskan kepopulerannya, dia mau melepaskan, dia nak berpikir, oh kita kepala rumah ibadat, ngapain kita mau mengemis-ngemis minta kesembuhan kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman itu memiliki hal-hal yang teman-teman rasa anggap megah, teman-teman pe posisi atau mungkin teman-teman pe pangkat, kalau teman-teman mau datang kepada Tuhan, lepaskan semuanya itu. Amin. Saya percaya teman-teman diberkati sampai poin yang kedua ini. Amin. Jadi poin yang pertama tadi, kita harus memiliki kemauan. Yang kedua, kita harus melepaskan kemegahan kita dan kita bersujud di kaki Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita miliki supaya God will make a way, yaitu ada di dalam Markus 5 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi teman-teman, hal yang ketiga yang harus kita miliki supaya God will make a way, Tuhan membukakan jalan bagi hidup kita, yaitu kita harus mendengarkan perintah Tuhan, bukan opini orang lain. Kalau saudara pikir di sini, teman-teman pikir, coba saudara lihat ke ayat 35, firman Tuhan bilang, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Di sini kita melihat bahwa Yairus mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Coba teman-teman pikir, Yairus yang sedang, teman-teman baca di sini, Yairus yang sedang
berusaha supaya anaknya sembuh, ada keluarga yang bilang, "Yairus, nggak usah juga ganggu pa Tuhan, ngana pe anak itu so mati." Coba teman-teman pikir, dia sementara berusaha, tiba-tiba ada orang-orang terdekat yang memandang negatif, kemudian menghalangi usaha Yairus. Kalau Yairus patah semangat, kalau Yairus itu mendengarkan opini keluarganya, pasti Yairus itu so pulang, so nyandak bersama-sama dengan Tuhan. Yairus langsung pulang rumah dan dia tidak mengalami kesembuhan. Tapi di sini teman-teman, kita harus, kalau teman-teman mendapatkan masalah, kita harus mendengarkan apa kata Tuhan. Perbanyak baca Alkitab, perbanyak berdoa, perbanyak saat teduh, supaya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Kalau ada mungkin teman-teman saudara yang memberikan opini-opini negatif yang menghalangi usaha-usaha yang bagus dari teman-teman, jangan pernah mendengarkan perkataan mereka. Mari kita terus melangkah, dengarkanlah kata Tuhan lewat apa? Lewat baca firman Tuhan, terus berdoa dan lebih intim dengan Tuhan. Amin. Itu hal yang ketiga. Jadi tadi kita sudah bagikan 3 poin penting. Yang pertama kemauan, yang kedua kita harus melepaskan kemegahan kita, dan yang ketiga kita itu harus mendengarkan perkataan Tuhan, bukan opini orang lain. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat di dalam Markus 5 ayat yang 41. Markus 5 ayat 41 firman Tuhan begini. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa di ending kisah ini Yairus menerima mujizat. Anak yang sudah mati, Tuhan bangkitkan karena apa? Karena dia memiliki 3 hal ini. Kemauan yang kuat, yang kedua dia melepaskan kemegahannya, dan yang ketiga dia tetap mendengarkan kata Tuhan, bukan opini-opini negatif orang lain. Jadi kita percaya teman-teman diberkati lewat firman Tuhan. Sharing pada hari yang kedua ini, kita masih memiliki 6 hari. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung untuk memberikan sharing khotbah yang saling menguatkan, bisa menghubungi Kak Ita. Nanti akan diposting di dalam YouTube supaya teman-teman bisa mendengarkan khotbah-khotbah selanjutnya. Teman-teman masih bersemangat, amin, untuk melanjutkan 6 hari ke depan. Kita mau berdoa untuk gereja kita. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami sudah sampai di hari yang kedua. Kami rindu Tuhan di 6 hari ke depan, biar Engkau tetap menuntun kami semua. Engkau tetap memberikan kami spirit yang mau berkobar-komar melayani Engkau. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini sudah hari yang kedua, kami berdoa biar setiap orang-orang yang mendengarkan, setiap teman-teman yang mendengarkan video ini, mereka menangkap sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu lewat saat ini. Dan kami percaya Engkau membangkar semangat mereka, Engkau membakar spirit mereka Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin di KKPM Tesalonika, di BPS, PMS, semuanya Tuhan. Tuhan, kami menopang mereka satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berikan kekuatan yang baru, biar ada hikmat yang daripada Tuhan mengalir kepada mereka semua, supaya di tengah masa pandemi ini Tuhan, BPS dan PMS tetap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka masing-masing Tuhan, sehingga setiap jemaat tetap bertumbuh di masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dari setiap serangan-serangan roh-roh jahat. Kami tahu setan tidak menginginkan gereja kami bertumbuh, tapi kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, suci kuduskan terus gereja kami Bapa, biar ada roh Tuhan yang menyucikan dan menguruskan gereja kami Tuhan, supaya gereja kami
tetap berkenan di hadapan Tuhan untuk melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami semua Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan melawan kehendak hati Tuhan, kami minta ampun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Biar Tuhan terus berbicara di dalam hidup kami ini Tuhan, supaya di 8 hari ke depan ini kami bisa menangkap maksudnya Tuhan, kami bisa menangkap apinya Tuhan, kami bisa menangkap rohnya Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.